Halo kamu semua, kembali lagi ke satu cerita pengalaman hidup. Ini dia part 2, part 1-nya saya sudah cerita. Tapi kalau kamu yang nontonnya belum nonton, buruan kamu scroll saya punya akun, kamu nonton saya punya part 1-nya. Oke, saya akan cerita. Keesokan harinya tuh tong kan tong diarahkan ke kampus, tong ketemu tong punya dosen wali. Karena kebetulan tong dari Indonesia itu ada beberapa jurusan, jadi tong langsung berpencar untuk ketemu tong punya dosen wali semua toh. Terus tong pergi melapor diri sama dosen wali, kita perkenalkan diri di Cina. Di sana itu dong kalau dosen atau guru itu dong tong panggilannya kan laoshi. Nah jadi di sana tuh laoshinya kita memberikan nama Chinese ke kita, karena kita sebagai Indonesia tidak punya nama Chinese. Sebagai orang Indonesia Chinese, saya dapat kasih nama Chinese itu sesuai saya punya nama Indonesia yang mirip-mirip lah. Nama Cinanya saya itu Mi Weina. Oke. Dan ada satu teman Indonesia itu dia tidak dapat nama Cina karena dia kan memang Cindo, jadi punya marga Cina, punya nama Cina. Jadi dia tidak dapat. Selain dari situ semua kita dapat nama, atau dapat yang kedua kita dapat kunci, karena kita belum dapat kunci kamar, jadi kita dikasih kunci kamar. Dan di dormitorinya kita itu dalam satu ruangan itu ada dua kamar, dua pintu kamar dalam satu ruangan. Nah dalam satu kamar itu ada dua tempat tidur. Tempat tidurnya itu bukan kayak tempat tidur yang rak yang bersusun, tidak bisa. Kampus ini tuh ada kayak di apart begitu, pokoknya kayak apartemen sudah, pokoknya terlebih tidak harus sesama Indonesia. Jadi saya bisa sama orang Thailand, saya bisa sama orang India, dan kebetulan di kamarnya saya itu di sebelahnya itu Tajikistan. Jadi mereka itu ada dua orang. Kita tidak mau kayak rolling, jadi mereka kita jadi kayak di sebelahnya itu saya dan teman, sebelahnya itu mereka, tapi kita menggunakan limitnya satu, kamar mandinya satu, ada ruang depannya, soalnya ada ruang depan, terus di sampingnya itu langsung kamar mandi, terus masuk lagi ke kamar. Di kamar itu ada dua tempat tidur yang saya bilang bednya tuh bed untuk dua orang. Terus lanjut lagi keluar itu tempat ngejemur pakaian bisa. Terus kita di sana ada laundry kan ada, jadi tuh biasa cuci tuh di lantai satu di bawah. Nah kalau cuci pakaian tuh harus pakai kartu atau tidak tong pakai koin. Sorenya tuh tong dapat aja dari kakak tingkat untuk pergi ke pasar gitu kayak belanja-belanja. Kita kebetulan karena tong belum punya kain kasur, tong belum punya selimut, bantal, kain bantal, beli alat masak. Terus habis itu tong pulang, keesokannya tuh dosen yang mengajak kita untuk pergi pembuatan resident permit. Nah ini saya punya paspor. Jadi kalau kita tinggal di suatu negara itu kita harus punya izin tinggal. Nah resident permit itu adalah izin tinggal kalau tidak salah. Ini saya punya muka waktu saya masih baru lulus SMK kelas 3 ya. Terus ini visanya, terus resident permit yang tong buat itu ada. Jangan kaget dan saya punya muka memang waktu itu. Jadi muka lucu sekali, sorry. Jadi saya waktu itu pembuatan resident permit kita pergi di antara sama dosen pembuatan resident permit. Saya taruh video-videonya di sini karena ada beberapa cuplikan video, kan saya tidak sempat kayak ngerekod untuk mengambil gambar di sana, tapi ada di situ. Kamu pasti bertanya dong, kamu kuliahnya bagaimana? Nah, jadi saya jelaskan, kamu kuliah di situ pakai menggunakan dua bahasa. Yang pertama itu tuh menggunakan bahasa Inggris, bahasa internasional, dan yang kedua ini kita menggunakan bahasa Mandarin. Sebenarnya itu di kampus-kampus lain itu mereka tuh biasanya tahun pertama itu mereka masih Mandarin, maksudnya masih belajar bahasa Mandarin. Terus nanti di tahun kedua baru mereka masuk jurusan. Tapi kita ke kampus tidak, bahasa jalan, jurusan ke jalan. Jadi kayak kalau tuh masuk jurusan tuh akan pakai bahasa Inggris sama dosen dari Afrika. Kadang ada dosen dari Cina juga. Terus kalau bahasa ya otomatis tuh akan belajar langsung yang dosen yang memang notabene orang Cina, jadi kayak berusaha pahami apa yang dijelaskan. Kadang kalau kita kelas gabungan tuh kadang kayak jadi kita kadang-kadang sudah gabung di dosen sendiri sudah. Karena di tahun pertama tuh masih bahasa Chinese nih kayak masuk ni hao, cekanaka kayak gitu. Jadi kayak waktu itu ada kelas gabungan ya kan ya, tapi seru di sana tuh orang mengerti kita saling mengerti. Terus di sana mahasiswa tuh dong kayak
dong ada niat untuk belajar bahasa Inggris, jadi ada yang bisa bahasa Inggris tuh bicara kita bahasa Inggris. Terus ada juga teman-teman yang sudah belajar bahasa Mandarin di tuh mau kejar kita juga kayak turun lapangan kayak pabrik pabrik obat, kayak apotik, terus ke apa toko-toko obat tradisional, terus langsung ke lab, kita masuk kayak labnya kampus itu kayak gimana dia punya ya tempat pembuatan obat, tempat pembuatan ya kayak langsung praktek. Jadi kayak walaupun kau tidak mengerti bahasa Chinese tapi kau tahu bahasa Indonesia ini tentang segala macam obat, karena saya memang dulu kok SMK-nya kesehatan, jadi mengerti lah gitu. Jadi kayak challenge buat kita kayak kamu harus bisa gitu. Jadi seru sekali sih belajar di luar negeri. Oke, dan saya rasa kayak saya durasi video ini panjang sekali, jadi karena di sana kan yang kalian tahu tuh komunis, jadi kayak ibadahnya bagaimana, terus kalau hari libur bagaimana, hari Natal bagaimana. Maka mau tahu saya akan cerita lagi di part berikutnya lagi kalau memang rame. Dan jangan lupa kalau kamu penasaran dengan kehidupan dan pengalaman-pengalaman yang seru di Cina, kamu jangan lupa follow satu akun, share satu punya video ke teman-teman. Dan lagi terakhir, saya ada lowongan pekerjaan khususnya buat bahasa Mandarin. Kalau kamu mau, kamu bisa ikuti satu akun dan saya akan bagikan lowongan kerjanya ke kamu semua. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Cecen.